Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma Allah usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah wa ahsukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Fi kitabihi al-mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim al-ayat. Para hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepengetahuan saya, Allah menyebut dua nabi yang kiranya dijadikan suri tauladan oleh kita semua. Sebenarnya semua nabi merupakan suri tauladan bagi kita. Eksplisit secara tersurat Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai suri tauladan dari nabi tersebut. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang dimaksud yang patut kita contoh, yang paling utama adalah pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya adalah mencontoh akhlak. Ibrahim alaihissalam kita tahu bahwa sedemikian sukses dalam mendidik putra dan keturunannya. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak yang dua-duanya menjadi nabi. Yang pertama adalah dari Siti Hajar, memiliki putra Nabi Ismail alaihissalam. Yang keduanya adalah dari Siti Sarah, memiliki putra Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 3 istri. Dan dari kaum turah ini lahir yang namanya Madian, yang kemudian menjadi nama suku, yaitu suku Madian. Dari Madian ini juga lahir seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Dari putra Nabi Ismail alaihissalam kemudian menjadikan nenek moyang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nabi Ishak alaihissalam lahir yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Dan dari Nabi Yaqub alaihissalam ini menurunkan 13 nabi. Yang pertama adalah Nabi Ilyas, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi secara khusus Nabi Ibrahim alaihissalam ini menurunkan anak keturunan bukan hanya sampai ke cicit, tapi juga sampai keturunan-keturunan berikutnya. Mereka adalah para nabi. Ini tentu saja bukan kebetulan, dan juga kita tidak bisa samakan. Kan dia nabi. Kalau nabi berarti putranya juga orang baik. Tapi kita tahu bahwa tidak seluruh putra nabi adalah nabi, dan tidak seluruh putra nabi adalah orang soleh. Kita tahu An'am, kita tahu Qabil anak Nabi Adam alaihissalam, anak langsung, bukan anak urut, anak kandung, tapi kemudian menjadi anak yang durhaka kepada Allah,
ayah dan ibunya. Bahkan ia termasuk orang yang pertama kali menghilangkan nyawa manusia, yaitu Habil, saudaranya sendiri, gara-gara ia dilarang untuk menikah dengan Iblis. Menanyakan kepada Allah, karena Allah sudah menjamin bahwa engkau wahai Nuh dan keturunanmu akan diselamatkan. Tapi ternyata kemudian salah seorang putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Sehingga Nabi Nuh bertanya, ya Allah, bukankah engkau pernah berjanji akan menyelamatkanku dan menyelamatkan keluargamu? Yang disebut keluarga adalah yang seiman dengan, yang taat kepada Allah dan taat kepada Allah. Sehingga yang tidak taat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disebut keluarga. Bahwa salah satu yang menghijab, salah satu yang menghalangi seorang anak tidak bisa mendapatkan waris dari orang tuanya adalah karena dia tidak seagama. Misalnya orang tuanya muslim, anaknya non muslim, maka anak kandungnya sendiri karena berbeda agama, dia tidak akan mendapatkan warisan. Itu yang disebut dengan hijab hirman. Jadi hijab yang menghalangi sehingga dia tidak mendapatkan atau dilarang, diharamkan untuk mendapatkan warisan. Jadi sebenarnya bukan hanya karena dia seorang nabi, bukan hanya karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan para nabi dan orang-orang soleh, tapi dia juga adalah karena usahanya sendiri, karena ikhtiarnya. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan potensi akal, potensi nafsu, dan potensi iman. Api panas tidak bisa diubah kecuali mukjizat. Es dingin itu adalah takdir kubra, sunnah. Kalau turun ke bawah, naik ke atas, itu takdir kubra. Tapi apakah hari ini kita mendapatkan rezeki atau tidak? Itu takdir Allah. Apakah kita berumur panjang atau tidak? Itu adalah takdir Allah. Semuanya rahasia. Karena itulah maka yang penting bagi kita usaha. Lillahil khaliq walil abdi al-kasbu wal ikhtiar. Allah yang menentukan. Kewajiban kita adalah kasab dan ikhtiar. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini adalah, mari kita lihat apa yang menjadi kunci sukses beliau di dalam hal mendidik anak dan keturunannya. Yang pertama adalah beliau memilih istri yang solehah. Karena dari istri ini akan melahirkan anak-anak. Sehingga disebut al-um, yang namanya ibu madrasah, sebagai sekolah yang pertama. Apakah anaknya bisa berbahasa halus atau tidak? Tidak. Itu bergantung kepada ibu. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah ngokok kromo injil, itu tergantung daripada ibunya. Karena yang pertama kali dia bersentuhan tentang bahasa ini adalah ibu. Termasuk perilakunya. Perilaku anak itu lebih banyak dibentuk oleh ibunya. Karena yang pertama selama 9 bulan dia berada di dalam kandungan ibu. Dan hari ini pendidikan bukan hanya setelah lahir. Hari ini sudah banyak teori-teori yang menunjukkan bahwa pendidikan itu sejak di dalam kandungan ibu. Berkorban sebisa supaya suaminya menikahi Siti Hajar yang konon kabarnya adalah pembantu. Ini termasuk salah satu indikator istri yang soleh. Kemudian Siti Hajar ketika melahirkan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, putranya masih di dalam gendongan. Istilah sudah nama masih orok dulu. Sudah dibawa dari Palestina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditempatkan ke Mekah. Padahal di Mekah waktu itu tidak ada tanaman, tidak ada air. Sehingga ketika Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam diturunkan dari kendaraannya, Siti Hajar menangis. Tega banget ini buat seorang suami. Putra yang diidam-idamkan sudah lahir, kemudian merasa waktu itu dia seolah-olah diasingkan. Tapi kemudian Siti Hajar bertanya, wahai suami, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, betul, ini adalah perintah. Karuniakanlah kepada keturunan yang soleh. Ini patut kita contoh. Karena doa orang tua kepada anaknya mustahil. Jangankan dari orang tuanya yang soleh, orang tuanya yang ahli maksiat saja ketika ia berdoa kepada putranya dikabul. Kata bahasa Sunda, orang tua dari orang tua itu adalah saksi
maka jangan sekali-kali walaupun kita sedang dalam keadaan marah keluar ucapan-ucapan sumpah serapah kepada anak kita, apalagi kalau kemudian mendoakan yang jelek kepadanya. Tahan semarah apapun kita kepada anak kita, jangan sampai keluar ucapan yang mendoakan anak kita. Hadirin sidang rahimahullah. Kemudian yang ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memberikan tauladan.